Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, dan juga maunah telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya, sehingga kita malam ini bisa menunaikan ini sholat maghrib berjamaah, kemudian diberi sabaran duduk sejenak untuk ini menguatkan dan menambah keimanan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Uswah dan suri tauladan kita Rasulullah SAW. Insyaallah malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis akhlak, dan masih terkait dengan akhlak, yakni al-haya, yakni malu, sifat malu. Dan ini semakin pembahasan semakin kesini ini semakin penting, dan pembahasan malu yang termasuk yang agung. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, faman istahya minallahi istahya Allahu minhu, wallahu jalla wa ala hayyun yuhibbul haya, wal wajibu ala abdillahi al-mu'min ayyastahya man min rabbih jalla wa ala qadri qurbihi minhu wa ilmihi bihi wa tilaihi alaihi subhanahu mu'azziman li janabi rabbi subhanahu muqaddiman mahabbahu ala kulli al-mahabbi wa a'damul haya'i wa aujabuhu wa ajaluhu qadran wa afdaluhu al-haya'u min rabbil alamin wa khaliqil khalqi ajma'in. Al-haya'u mimman aujadaka wa man alaika wa manna alaika bi sunufin ni'ami wa alwanil minan. Dan kita yang punya kitab bisa dilihat di halaman 254 ya, kitabnya 254 bagian bawah. Maka barang siapa yang malu kepada Allah, Allah pun akan malu kepadanya. Dan Allah Jalla wa Ala ini maha malu, mencintai ini sifat malu. Wal wajib, maka yang wajib bagi hamba Allah yang mukmin, yang wajib dilakukan oleh seorang hamba Allah yang beriman, hendaknya dia malu kepada Rabb-Nya Jalla wa Ala, sesuai dengan tingkatan kedekatannya kepadanya dan ilmunya terhadapnya, wa tilaihi alaihi subhanahu mu'azziman li janabi rabbi, yaitu dengan mengagungkan yakni Allah Rabb Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan apa yang dicintainya atas semua yang dicintai oleh Allah, atas semua apa yang dicintai. Beliau sebutkan wa a'zamul haya,
wa aujabuhu wa ajaluhu qadran wa afdaluhu al-haya'u min rabbil alamin. Ini menyentuh sekali. Yani malu yang paling agung dan paling wajib dan paling besar nilainya dan yang paling utama adalah malu kepada Rabbul Alamin. Malu kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang telah menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta ini, jagat raya ini, dan semua selain Allah itu alam. Wa khaliqil khalqi ajmain, malu kepada zat yang telah menciptakan makhluk seluruhnya. Al-haya'u miman aujadaka, yaitu malu yang paling agung, malu kepada zat yang telah menciptakan Anda. Dan telah memberikan karunia kepada Anda dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Mana ini memberikan karunia, melimpahkan karunia. Kita malu kepada zat yang telah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan dan karunia yakni kepada kita. Hendaknya kita malu. Malu kalau enggak taat kepadanya. Betapa enggak imbangnya antara apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Tentu nikmat yang paling agung. Nikmat apa? Iman. Iman enggak bisa dibeli, enggak bisa dihargai dengan rupiah, enggak bisa. Ini kenikmatan yang paling besar. Ditambah lagi sudah punya keimanan, bisa ibadah, ditambah lagi diberi kenikmatan duniawi, diberi kecukupan. Ini kadang kita memang diuji. Kenikmatan kemudahan dunia ini ujian. Ini ujian. Diuji bisa bersyukur apa enggak. Sejauh mana dia syukurnya. Mungkin di antara kita sudah merasa kita ini sudah bersyukur kepada Allah, tapi hakikatnya masih sangat kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malulah kepada zat yang telah memberikan kenikmatan iman. Bisa bernafas lah, ini suatu kenikmatan. Coba diberi kekayaan yang banyak, tapi sesak nafas sulit, bahkan mau mati. Ini kadang tidak terasa. Tidak diberi kesehatan, bisa bernafas normal. Ini suatu kenikmatan yang layak disyukuri. Maka kita malu kalau disuruh taat aja kok masih berat. Taat aja, melakukan ibadah ketaatan sangat cepat sekali. Gak ingin berlama-lama. Sementara 24 jam dalam sehari, semalam kita senantiasa diberi kenikmatan. Ketika kenikmatan dihentikan sejenak, akan mati manusia. Gak bisa apa-apa. Namun terkadang manusia tidak menyadari itu. Baru menyadari kenikmatan itu, besarnya nikmat itu ketika dicabut. Nikmat sehat, terasa nikmat sehatnya ketika dihentikan, dicabut, diberi sakit ini dan itu. Maka perhatikan sini. Rawal Imam Ahmad fi Zuhdi wal Baihaqi fi Su'abil Iman anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala usika antastahiyya minallahi kama tastahi rajulan sholihan min qaumika. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Az-Zuhd dan juga Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini,
berikanlah wasiat kepadaku. Qala, maka beliau bersabda, aku wasiatkan kepadamu, hendaknya engkau malu kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada seorang yang soleh di antara kaummu. Kebanyakan orang kalau mau berbuat jelek itu malunya kepada siapa? Pada orang yang baik apa enggak baik? Kalau orang mau melakukan sesuatu yang tidak baik, misalkan ada ustaz, izin kan, malu kan? Mau yang melakukan enggak pantas gitu kan malu. Ada Pak Yai, ada orang soleh lah di situ, mesti malu, ya kan? Disembunyi-sembunyikan lah gitu loh, ya kan? Orang mau melakukan sesuatu yang enggak pantas enggak layak, ada. Ya tadi itu gampang kan? Ada syekh, ada ustaz, ada malu, ada orang yang alim yang soleh, kita malu. Maka malulah. Hendaklah engkau malu kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada seorang yang soleh di antara kaummu. Kemudian berikutnya, waladhi yukhariku fil qalbi al-haya minallahi umurun salasah. Dan yang akan bisa menggerakkan rasa malu ini di dalam hati, yaitu menggerakkan malu kepada Allah di dalam hati, yang bisa menimbulkan rasa malu kepada Allah di dalam hati ini ada 3 perkara. Bagaimana caranya agar kita malu bisa memiliki rasa malu kepada Allah? Jadi malu nanti efeknya mesti melakukan sesuatu yang baik gitu loh. Misalkan ada orang, ada orang memberikan sesuatu yang baik, suka memberi kepada kita, ngasih ini, ngasih itu. Kemudian kalau kita balas dengan sesuatu yang tidak baik, malu nggak kita? Malulah, dia itu telah banyak memberi kita, maksud kita nggak ngasih apa-apa, maksud kita nggak balas apa-apa. Misalkan ada orang misalkan baik, suka ngasih ini, ngasih itu, kemudian suatu ketika dia minta kepada kita untuk melakukan sesuatu, kira-kira kita malu nggak kalau kita nggak mau melakukan? Malu kan? Ya kan? Malu. Anda kerja di kantor misalkan, kantor ada GM-nya gitu, nggak usah pimpinan, langsung general manajernya misalnya. Dia datang, kemudian kita datang telat gitu, gajinya paling besar, dikira dikasih gaji yang paling besar, kemudian malu lah kalau kita semacam itu, malu kalau kita telat, apalagi bolos gitu. Jadi di antara perkara yang bisa menggerakkan rasa malu agar kita punya rasa malu kepada Allah, ada 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, ru'yatu nikmatillahi tabaraka wa ta'ala 'alaika wa minnatahu wa fadlahu, yaitu dengan Anda melihat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dan karunia-karunia-Nya yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda. Bandingkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kadang orang itu nggak merasa kalau dia itu diberi nikmat. Bisa nafas itu nikmat. Orang mungkin sesak nafas, kemudian di oksigen, gini di oksigen, harus bayar sekian M agar bisa bernafas supaya nggak telat. Kalau telat nggak bisa nafas, mati. Seandainya mau harus bayar 500 juta, bayar nggak? Udah bayar nggak? Ada ini barangnya mahal lagi, 1 M atau 500 juta nih. Kalau nggak, tapi kalau telat mati di sana, kita akan dibayar aja, ya kan? Hanya nikmat sangat agung. Ya semuanya bisa, alhamdulillah, bisa belajar, bisa bergerak, apalagi ditambah lagi bisa ibadah, ditambah lagi bisa punya kerjaan,
yang kerjanya nggak ringan, beri gaji yang besar misalkan, nanti ada kecukupan, masih bisa ini dan itu. Ini kan besar. Nikmat Allah sangat besar. Maka ketika kita kurang, yakni apa? Bisa mensyukuri, kurang segera taat terkait dengan hal terkait dengan ibadah kepada Allah, benar perintah Allah. Ini kita, ini ujian. Dikatakan ujian apa? Ya kadang orang itu taat, malu itu kan pada sesuatu yang bisa dilihat kan akhir. Ada orang malu. Ini ujiannya Allah itu loh melihat kita. Dan biasa memperhatikan kita, melihat kita. Allah tahu, Allah itu nggak butuh kita. Kita diuji, diberi ini dan itu. Allah telah memberikan semua apa yang kita minta. Namun kita kurang untuk bersyukur. Ya di sini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar." Dan dia Allah telah memberikan kepada kalian dari semua apa yang kalian minta. Kalian berdua ini dikasih, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Semua telah diberikan Allah. Banyak diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat mata saja, ya kan? Bisa melihat normal. Ini untuk kenikmatan. Mau tidak orang itu nggak bisa melihat, kemudian nggak bisa melihat sama sekali, kemudian bisa melihat, atau diambil nggak bisa melihat diganti uang 100 juta. Mau? Nggak mau. Ini besar sekali. Kalian nggak akan bisa, apalagi nikmat baru mata. Baru mungkin telinga bisa mendengar, lisan bisa ngomong, akal bisa berpikir dengan normal. Ini yang nempel pada tubuh kita. Ya. Masuk tadi nikmat iman. Ya. Jadi jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la zalumun kafar, benar-benar banyak dolimnya. Manusia secara umum kan. Kecuali orang-orang ditolong oleh Allah, diberikan ini oleh Allah. Banyak dolimnya, wa kafar, banyak kufurnya. Gak hanya kafir tapi kafar. Ini kufur. Gak tahu terima kasih manusia. Zalim kepada Allah. Bahkan kezaliman pada Allah, zalim yang paling agung kesyirikan. Inasir kala zulmun adzim, kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kadang masih ada orang melakukan itu. Demikian juga mungkin zalim kepada dirinya, termasuk ya, ibadah tidak dilakukan, mungkin tidak merugikan orang. Sholat telat, waktu sholat masih tidur. Ini malu, hendaknya malu pada Allah. Dia seakan-akan ini tidak merugikan orang, tapi ini mencelakakan dirinya, karena nanti orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dia akan dihukum atas dosa yang dilakukannya, termasuk zalim kepada orang lain. Ini kaitannya termasuk ini apa? Kepada Allah. Demikian juga kafar, banyak kufurnya, nggak tahu terima kasih, kurang terima kasih kepada orang. Kita diperintahkan, kalau orang berbuat baik kepada kita, kita diperintahkan untuk membalas dengan yang lebih baik. Minimal kalau nggak bisa dengan yang sama. Sementara Allah Ta'ala telah memberikan semuanya ini. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tunggu dulu, disuruh
ibadah, disuruh bersyukur, ini nggak mau, kurang syukurnya. Ini malu kita. Masih banyak kita ini banyak memang kurang syukurnya kepada Allah. Banyak istighfar. Ya tentu nggak dicukupkan dengan istighfar, ketika ingat ya langsung ditingkatkan ini syukurnya. Ya bersyukur itu ya dengan hati mengakui semua kenikmatan ini minallah, bukan semata-mata dari kita. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian itu dari Allah. Ini. Jadi kalau ada pengakuan, ini aku yang kerja. Aku yang kerja keras macam ini. Aku yang dulu memang kuliah di sana pintar, kemudian saya melakukan kerjaan, kemudian jadi diterima, akhirnya menjadi dapat gaji yang besar. Dinisbatkan kepada dia, ini enggak syukur. Jangan kayak kau mengatakan innama utitu ala ilmin, ini aku diberi semua ini karena keilmuanku. Ya. Hati kita mensyukuri, mengatakan ini dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun yang ada pada diri kalian, kenikmatan apapun yang ada pada diri itu minallah, dari Allah. Sehingga ketika kita merenung, mengatakan kepada diri kita ini dari Allah, maka ketika dibutuhkan, apalagi fisabilillah, mudah untuk mengeluarkan. Nah, untuk bantu orang, untuk bantu ini, untuk itu. Karena ini semuanya memang dari Allah. Dan Allah sangat mudah untuk memberi gantinya dan juga untuk mengambilnya, sangat mudah. Ini dari Allah. Yang kedua dengan lisan kita memuji, menyanjung Allah. Yang ketiga dengan ketaatan, ini mensyukuri nikmat Allah. Ibadah ditingkatkan, ketaatannya ditingkatkan. Menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Termasuk ini tadi kita baca ini, langsung tuh ingat dengan di sini. Ini juga kita sebenarnya yang malu kepada Allah. Semoga ini menggerakkan kita dan masih ada kesempatan. Pasti harkat ini belum terbayar gitu. Yang senantiasa kita gunakan sesuatu ini rumah Allah, tempat ibadah untuk Allah. Kita yang menempati, kita yang memakai, harapannya bisa ibadah lebih nyaman. Alhamdulillah lebih nyaman. Tapi di depan itu ada tulisan, ternyata masih punya sekian gitu. Ya, kita betul kurang malunya kita kepada Allah yang telah memberikan kita banyak. Dan kita mempunyai barangkali anak kita punya nilai lebih, mulus uang lebih dari itu. Masih kurang berapa 7-8 juta. Barangkali kita punya uang 100 juta, 200 juta, 500 juta, mungkin bisa juga masih ada lebih dari itu. Dan gak usah disampaikan kepada orang untuk apa. Allah tahu. Allah tahu kita punya berapa. Itu tahu. Ini untuk Allah. Ini untuk Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dalam Al-Qur'an agar orang bisa untuk mengeluarkan uangnya untuk berinfak, sedekah itu dengan bahasa pinjaman. Karena manusia itu lebih mudah untuk memberikan pinjaman daripada memberi. Ya. Sebab kalau pinjaman akan ada harapan dikembalikan, ya kan? Aku minta 1 juta sama pinjam 1 juta. Tapi didulukan ngasih 1 juta meminjami 1 juta. Pinjami dulu, kalau pinjami ada harapan nanti akan, kalau kita butuh akan dikembalikan. Karena manusia memang sangat cinta kepada harta. Allah Ta'ala berfirman contohnya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Dan ayat semakna dengan ini banyak. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini ayat. Padahal harta itu dari Allah, milik Allah hakikatnya. Allah mengatakan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Fayudha'ifahu, Allah akan memberikan kembali dengan berlipat ganda untuknya. Walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia. Ini bahasa-bahasa yang memberikan motivasi. Ini karena kita kuatkan keimanan kita kembali kepada Nabi. Ini bentuk malu. Yang mudah-mudahan setelah ini semua orang ya tadi malu pada Allah, kok enggak segerain pada kita sudah diberi kenikmatan yang banyak. Sangat lebih lah kalau bisa untuk menutup lubang. Tapi kesempatan untungnya juga berarti masih ada kesempatan. 1 menit, 5 menit, nanti kalau sudah ditutup orang, kita nggak bisa ikut menutup lubang itu, juga penyesalan. Aduh, telat. Ini kesempatan untuk bisa memberikan ikut menutup lubang. Ini mudah-mudahan digerakkan kita. Kenapa? Apa yang ada padamu itu akan habis. Dan apa yang ada pada sisi Allah itu akan bakin kekal. Nilai pahalanya kekal. Apa yang ada padamu, bagi manusia itu akan habis. Paling akan tinggalkan. Dan nanti akan sirna. Bangunan yang megah, yang nilainya mungkin ratusan juta, ditinggalkan. Akan habis. Tapi apa yang diberikan fisabilillah di jalan Allah untuk ibadah kepada Allah akan kekal. Nah, di sini juga untuk memerangi nafsu kita. Antara sifat bakhil dan juga keyakinan, keimanan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat semacam tadi banyak. Maka ini kita ingat semacam ini, membaca ini juga tadi itu ya Allah, kita ya Allah beristighfar. Astagfirullah, kita beristighfar kepada Allah atas tadi lelapnya tidur sehingga tidak terbangunkan. Tidak melihat sesuatu ini kadang kurang tenang. Atau masih kurang bersyukur tadi. Mungkin kita sudah pernah tapi ternyata masih ada lubang dan kesempatan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Mudah-mudahan lubang nanti keluar dari sini besok tertutup setelah kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan ini yang penting itu memang digerakkan oleh Allah. Semoga Allah menggerakkan kita. Jadi ini bisa menggerakkan. Melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini jauh lebih besar daripada nilai semacam itu. Hanya sebatas itu. Maka ini menggerakkan rasa malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah menggerakkan kita untuk segera bermusyawarah, bersegera untuk berlomba-lomba. Tapi kul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Melakukan amalan kedekatan, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ini berlomba-lomba. Saling mendahului. Mudah-mudahan nanti dan seterusnya ini bisa begitu. Bisa begitu. Ini bentuk malu yang bisa menggerakkan malu kita pada Allah, melihat kenikmatan yang diberikan Allah sangat besar kepada kita. Yang kedua, poin kedua, ru'yatu taksirika fi haqqihi wa qiyamika bima yajibu lahu alaika subhanahu min imtisalil ma'mur wa tarkil mahdur. Yang kedua, kalau tadi melihat besarnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita kurang bersyukurnya, masih banyak kufurnya. Yang kedua adalah dengan Anda melihat keteledoran, kekurangan kita di dalam menunaikan hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Taksir masih kurang sempurna, kurang jauh dari sempurna. Baik sholatnya mungkin masih kadang di akhir-akhir waktu. Demikian juga masih kurang tumanina. Termasuk tadi yang wajib-wajib misalkan, yang wajib ditunaikan. Orang punya harta wajib zakat, pulang zakatnya. Ada yang telah samping zakat ada sedekah infak dan yang lain-lainnya. Ini taksir. Taksir ini kurang sempurna di dalam menunaikan, banyak kekurangan masih. Kita banyak kekurangan di dalam menunaikan hak Allah yang wajib kita tunaikan, yang wajib Anda tunaikan, yaitu berupa apa? Imtisalil ma'mur,
dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Mungkin kurang terus-terang, kurang maksimal. Ini malu kita. Rasa malu ini menjadikan upaya untuk meningkatkan, menutup ini keteledoran, kekurangan tersebut tidak terulang-ulang dan tidak terus-menerus begitu. Ini. Qala ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, Allah taala berfirman, ini menyebutkan tentang orang-orang yang soleh di sini. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu sedekah, dengan penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ini ayat ini, jadi ini menyebutkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang memberikan pemberian, termasuk sedekah, menginfakkan apa yang bisa diinfakkan. Dan mereka takut kalau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal itu karena mereka khawatir dan takut kalau mereka termasuk orang-orang yang masih taksir, masih kurang sempurna di dalam menunaikan syarat-syarat iqaq yang diberikan. Jadi ini di dalam bab kehati-hatian. Demikiannya orang salaf. Yang dilakukan orang salaf. Termasuk berkaitan dengan ini dari hadis dari Aisyah, bahwasanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, waladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah huwa alladhi yasriqu wa yasni wa yashrabu al-khamra wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Apakah dia itu orang yang mencuri, berzina, orang yang minum khamr dan dia takut kepada Allah azza wa jalla? Qala, bukan ya binta Abi Bakar, ya binta Siddiq. Akan tetapi dia adalah orang yang sholat, dia puasa, yusolli wa yasumu wa yatasaddaqu, dan bersedekah, wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Namun demikian dia takut kepada Allah azza wa jalla. Wasalis, dan yang ketiga, yakni di antara perkara yang bisa menggerakkan kita agar kita malu kepada Allah, dan malu yang menggerakkan kita semakin menyempurnakan apa yang kurang. Kurang bersyukur, itu meningkatkan syukurnya, kurang sempurna ibadahnya, meningkatkan ibadahnya. Poin ketiga adalah ru'yatu itilaihi alaika fi kulli halin wa fi ayyi waqtin minal awqat wa aynama takunu, yaitu dengan memperhatikan, Anda perhatikan, Anda yakini bahwasanya Allah senantiasa melihat Anda dalam setiap keadaan Anda, kapan saja, fi ayyi waqtin, kapan saja Allah senantiasa melihat Anda. Dan juga dimanapun Anda berada, Allah senantiasa melihat Anda sedang ngapain. Dan indah itu Allah melihat Anda. Maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Anda. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi oleh Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah ia mengetahui bahwasanya Allah itu melihat. Allah itu melihat dia.
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu Maha mengawasi kalian semua. Maka bagaimana? Ketika dia yakin Allah itu mengawasi dia akan teledor. Dia akan main-main, dia akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak akan dia lakukan. Malu kalau itu. Tadi ini ujian karena keimanan. Karena malu kebanyakan dia malu dengan orang yang ada di hadapannya, dimalu karena bisa melihat macam tadi. Padahal ini Allah senantiasa melihat kita. Nah, menghadirkan keyakinan bahwasanya Allah melihat kita, maka ini yang menjadikan kita bisa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal inilah yang bisa menggerakkan hati untuk bisa memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata makan al-qalbu mu'azziman li rabbih azza wa jalla muhibban lahu subhanahu wa ta'ala aliman bitilaihi wa ru'yatihi wa annahu la takhfa alaihi khafiyatun takharrakal qalbu hayaan minallahi jalla wa ala. Jadi kapan saja hati ini mengagungkan Rabb-nya, mengagungkan Allah, ini penting. Ini bagian dari tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ini perintah siapa? Allah. Untuk pengagungan dia kepada Allah, maka langsung dikerjakan. Kalau dia masih ini siapa yang memerintahkan? Si fulan. Nah, dia. Si fulan yang dikerjakan masih mengadu maksiat apa enggak kepada Allah? Kepada maksiat enggak mau mengerjakan. Jadi kalau yang siapa yang memerintahkan? Allah. Ini perintah Allah, kerjakan. Ini larangan Allah, tinggalkan. Ini pengagungan kepada Allah. Kapan saja ini hati ini mengagungkan Rabb-nya Allah Azza wa Jalla dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dia dan melihatnya, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah darinya, maka hati ini akan bisa menggerakkan atau menggerakkan hati, atau hati akan bisa bergerak malu, memiliki rasa malu maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Teman sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menggerakkan, menolong kita untuk bisa kita bisa memiliki rasa malu kepada Allah, dan malu itu menjadikan kita, memotivasi kita untuk lebih giat dan cepat di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala, untuk bermusyawarah, bersegera melakukan hal-hal yang yang diperintahkan oleh Allah Taala, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mungkin sampai di sini, dan kita mudah-mudahan lagi bisa memberikan faedah dan manfaat bagi saya dan kita semuanya. Apabila ada benarnya bahwa minallah, dan apabila ada khilaf dan salah dari saya, maaf, semoga diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.